Bab 2271, Langit-Langit Abadi Setengah Langkah. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Bersiaplah. Sulang tersenyum tipis, Suan bahkan memulai proses peningkatan pedang Yutian. Pertama, perkuat pengaturan ulang. Kemudian kembangkan, dan terakhir perkuat lagi. Setelah beberapa operasi, perisai 8 sisi Tianjia juga telah menjadi harta alam abadi setengah langkah yang telah diperkuat 3 kali, dan kekuatan pertahanannya hampir tidak dapat dipatahkan kecuali untuk alam abadi. Ajia, terima kasih guru atas kebaikannya. Kiling Ajia berlutut di kaki Sulang, hampir kehilangan dirinya sendiri karena antusiasme. Tidak ada hadiah, bangun. Sulang mengangguk sedikit, mengubah perisai segi 8 menjadi pola pada pakaiannya. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan kapal tanpa batas itu lagi. Semua keluar. Dengan pikiran, Sulang menarik kembali avatar Beiying di Infinity, dan memberi perintah kepada semua orang di Infinity. Ya, Yang Mulia Sulang. Semua orang menerima perintah mereka satu demi satu, lalu meninggalkan Infinity dan datang ke tanah pengasingan. Kembali ke dojo latihan dengan konsentrasi energi sejuta kali lipat dari dunia. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan warna yang halus dan memabukkan. Meskipun mereka telah berkultivasi di sini selama beberapa waktu, mereka masih merasa sangat terkejut ketika kembali ke sini. Di antara mereka, yang paling mengejutkan adalah saat pertama kali menggigit iblis di sini. 100.000 kali laju aliran waktu, 1 juta kali energi langit dan bumi. Metode Yang Mulia Sulang benar-benar mengerikan. Ini adalah tempat untuk membuat pembangkit tenaga listrik secara berkelompok. Petik 2. Petik 2. Iblis yang menggigit merasakan energi dunia yang tak tertandingi di sekitarnya, dan matanya yang besar terbelalak kaget. Meskipun dia mengandalkan dupa dan kemauan untuk meningkatkan dirinya, dia juga membutuhkan energi langit dan bumi. Dan dia memiliki sarana untuk mengubah energi langit dan bumi menjadi dupa dan aspirasi. Tentu saja, efisiensinya tidak begitu tinggi. Saat ini, semua orang memperhatikan gerakan Sulang lagi. Tetapi melihat Sulang melambaikan tangannya, napas kapal tanpa batas tiba-tiba berkurang dengan gila, dan dalam sekejap mata dia jatuh ke tahap utama Jiuyan. Yang Mulia Sulang, ini. Jixie bingung dengan ini, karena dia belum pernah melihat Sulang dipromosikan menjadi Boundless. Namun, begitu pertanyaan itu diajukan, dia melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, Jixie mengerti bahwa ini pasti hal yang baik, bukan hal yang buruk. Sungguh, berikutnya, dalam tatapan Evil Devouring Eyes, napas Infinity mulai naik lagi, mencapai setengah langkah keadaan abadi dalam sekejap mata. Dan, napas Boundless masih meningkat dengan gila-gilaan. Ketika aura berhenti tumbuh, kekuatan Infinity yang biasa mencapai tingkat yang telah dicapai semua orang sebelumnya. 1000 kali lebih tinggi dari alam setengah langkah abadi. Tapi ini belum berakhir. Setelah jeda singkat, napas Boundless mulai melonjak lagi. Pada akhirnya, ia mencapai tingkat yang jauh melampaui setengah langkah keadaan abadi puluhan ribu kali. Wuyin telah menjadi lebih kuat lagi. Hahaha, napas ini hampir melampaui level kita sebelumnya. Petik 2. Hebat, kita selangkah lebih dekat untuk menghancurkan Kaisar Mingsu. Balas dendam, balas dendam. Kami ingin mengikuti Yang Mulia Sulang, balas dendam. Petik 2. Petik 2. Semua orang tidak tahu bagaimana Infinity menjadi lebih kuat, tetapi ini tidak mencegah mereka untuk bersemangat tentang hal itu. Kekuatan ini tak terkalahkan di bawah alam abadi lagi. Semua bagian telah berevolusi ke ranah Xian Taichu. Ditambah 11 peningkatan penuh, Sulang juga sedikit bersemangat, tetapi lebih tidak berdaya. Bahkan jika keabadian telah ditingkatkan ke level ini, ia tetap tidak akan dapat menembus ke status abadi. Ia telah ditekan oleh langit-langit dan hanya dapat tumbuh secara horizontal untuk meningkatkan volumenya, tetapi tidak dapat melakukan sublimasi daya. Alasan utamanya adalah kurangnya waktu. Jika Anda dapat menanamkan jalan waktu untuknya, ia pasti akan dipromosikan ke level abadi. Bahkan jika itu hanya tidak lengkap, saya memiliki cara untuk menebusnya secara bertahap dan membuatnya semakin kuat. Basis kultivasi, akumulasi cepat. Ada sedikit harapan dan keinginan di mata Sulang. Segera, ia menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia mengeluarkan 3 senjata yang sangat mendasar, yaitu cermin Loyou, sarang ibu bulan, dan pedang cerah.
Serangan dan pertahanannya hampir sama dengan Wu Yin, pedang Yutian, dan perisai bermata 8 Tianjiao. Dan aspek tambahannya, Anda perlu memproduksi sarang ibu pembangun bulan, cermin Loyou, dan pedang cahaya pemulihan. Pedang Yutian, jumlah tak terbatas, dan perisai bermata 8 Tianjia telah meningkat ke tingkat yang begitu mengerikan. Alam membutuhkan lebih banyak energi agung untuk mendukung operasi. Meskipun Sulang memiliki sejumlah besar pil primer untuk diminum, bagaimanapun juga itu adalah barang habis pakai. Harta pemulihan yang dapat digunakan secara permanen adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, Sulang akan memilih untuk meningkatkan pedang cerah. Dan promosi untuk membangun sarang ibu bulan secara alami adalah untuk menciptakan lebih banyak makhluk cerdas dan mengembangkan peradaban. Saat ini, dunia dinding kristal Sulang sangat banyak, dan mereka akan dipromosikan ke alam semesta dinding kristal di masa mendatang, jadi tentu saja mereka tidak dapat dibiarkan kosong. Oleh karena itu, perlu untuk membangun sarang ibu. Adapun Luo Yujing, bertindak agar Sulang bereinkarnasi dalam tubuh. Berurusan dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu, secara tidak langsung meningkatkan level dunia dalam tubuh Sulang dan meningkatkan kekuatan manusia. Saat ini, Luo Yujing, pedang cerah, dan keturunan pembangun bulan semuanya adalah level yang relatif rendah. Mereka telah diperkuat 9 kali pada basis saat ini, dan mereka hanya berada di tahap awal 5. Bagaimana dengan level yang begitu rendah? Sulang tersenyum tipis, dan segera memulai operasi penguatan ulang, evolusi, dan penguatan. Cepat, pedang cerah, cermin Loyou, dan sarang ibu bulan semuanya dikembangkan oleh Sulang ke keadaan Jiuyan Taichu. Dan atas dasar ini, telah diperkuat 3 kali, mencapai level yang lebih kuat dari level setengah langkah abadi. Tiba-tiba, kemampuan pemulihan pedang cerah telah langsung mencapai titik kengerian yang tak tertandingi, dan bahkan dapat menghidupkan kembali orang kuat yang baru saja meninggal. Dan sarang ibu bulan telah menjadi lebih kuat. Tidak hanya jumlah dan kualitas spora meningkat pesat, tetapi bahkan telah menguasai metode percepatan waktu nyata untuk spora. Sebelumnya, ia hanya dapat mempercepat makhluk spora secara fisik, yang merupakan kemampuan untuk meningkatkan kecepatan metabolisme sel dan kecepatan berpikir. Pada saat ini ada cara percepatan waktu tertentu. Spora yang dihasilkan oleh sarang ibu dapat berkembang pada puluhan juta, atau bahkan ratusan juta kali, kecepatan perkembangan manusia normal. Hampir seperti ruang bernapas, peradaban sederhana dari makhluk cerdas dapat lahir, dan dengan sedikit waktu, peradaban ini dapat menjadi dewasa. Kemudian, kekuatan manusiawi yang lahir dari peradaban ini akan dikaitkan dengan alam semesta roh virtual. Setelah Luo Yujing dipromosikan, dunia, reinkarnasi yang telah berubah menjadi lebih nyata dan agung, dan kemampuan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dunia dalam tubuh Sulang juga meningkat pesat. Hampir tidak ada jiwa yang dapat ditarik ke dalam reinkarnasi yang akan terlewatkan. Kecuali di samping itu, ada fungsi-fungsi magis lainnya, seperti mengolah jiwa-jiwa yang telah mati. Pada saat ini, promosi ketiga senjata tersebut telah selesai. Xiao Luo berterima kasih kepada guru. Yue, terima kasih guru. Asafir, terima kasih guru. Ketiga Kiling segera berterima kasih kepada Sulang. Bagaimana bisa kau memperlakukanmu dengan buruk jika kau melakukan sesuatu untukku? Sulang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Sekarang setelah kau dipromosikan ke tingkat ini, kau harus mengubah namamu. Berbicara, di mata ketiga roh itu sangat penuh harap. Sulang memberikan 3 senjata baru dengan nama yang berbeda. Mereka adalah cermin reinkarnasi, pedang kehidupan, dan sarang makhluk. Pergi. Setelah ketiga senjata itu sekali lagi mengucapkan terima kasih, Sulang melambaikan tangannya kembali. Dalam sekejap, ketiga senjata itu kembali ke posisi masing-masing. Cermin reinkarnasi memasuki alam semesta dantian Sulang dan mengendalikan alam semesta 10 arah, reinkarnasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia dinding kristal. Sarang makhluk hidup memasuki alam semesta Taisui, terus-menerus menghasilkan spora, membuang surga dan dunia dalam tubuh Sulang. Pedang kehidupan berubah menjadi pola di lengan baju Sulang yang lain, yang dapat memulihkan kekuatan Sulang dan menyembuhkan luka-lukanya kapan saja. Sejauh ini, aspek senjata ini ditangani. Pandangan Sulang tertuju pada klasik Gongfa yang baru diperoleh. Dia telah memproses latihan-latihan itu secara kasar, dan saat ini dia sedang mencari Chaos Refining Anti-True Dao di mulut Kaisar Zhou yang abadi. Sayangnya, dengan hati-hati mencari banyak keledai botak miling,
tetapi tidak menemukan latihan ini. Tidak mau berdamai, Sulang mencari berbagai klasik dari 24 pembangkit tenaga alam abadi setengah langkah lainnya, tetapi tidak menemukan teknik ini. Melihat sumbernya, Kaisar Mingzu tidak mengizinkan mereka membakar teknik ini. Kalau begitu, aku hanya bisa pergi ke alam semesta Yuanming untuk mencoba peruntunganku. Kalau belum, kau hanya bisa membicarakannya setelah alam semesta Kaisar Yuanming. Sulang berpikir begitu, dan segera mengeluarkan pecahan tubuh dan alam semesta kehidupan dari 24 pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah. Lumayan, dia ingin memindahkan alam semesta kehidupan dan dunia dinding kristal yang telah dioperasikan oleh pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Muncul, Sulang menjentikkan tangan kanannya di depannya. Tiba-tiba, alam semesta kehidupan bulat yang terang muncul, totalnya ada 24. Yang ini, semuanya adalah alam semesta kehidupan buatan yang telah dikelola oleh kekuatan abadi setengah langkah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang-orang ini dibunuh oleh Sulang dengan satu pedang. Tidak ada pertempuran sengit jangka panjang. Oleh karena itu, dunia di dalamnya relatif terpelihara dengan baik. Hanya beberapa setengah langkah abadi yang menggunakan misteri peledak yang terlalu kejam, menyebabkan sebagian besar kehidupan di alam semesta mati secara tragis. Di alam semesta kehidupan abadi setengah langkah ini, Sulang menemukan bahwa bagian dalamnya sedikit berbeda dari alam semesta kehidupan prajurit alam semesta yang tak terbatas. Alam semesta kehidupan prajurit alam semesta yang tak terbatas kira-kira adalah sebuah planet besar. Dan setengah langkah keabadian alam semesta Yuanming ini, alam semesta kehidupannya akan menjadi galaksi. Galaksi-galaksi ini sangat besar, dengan banyak planet kecil. Agak aneh. Pendekatan ini mungkin dapat mengurangi kesulitan menciptakan alam semesta kehidupan. Sulang berpikir begitu dan terus mengamati alam semesta kehidupan ini. Akibatnya, dia terkejut menemukan ratusan orang kuat dari awal. Hitung dengan cermat, ada 531 orang. Di antara mereka, ada banyak Master Qian, Bayan, dan bahkan Nainyan. Ini adalah bawahan abadi setengah langkah dari awal. 24 patung abadi dalam setengah langkah, masing-masing dengan lebih dari 20 bawahan juga. Hei, sekarang prajurit yang terlalu junior ini milikku. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum cerah. Segera setelah itu, pengiriman klon. Dengan memikirkan Sulang, dia mengirim avatar ke alam semesta kehidupan ini. Segera, satu persatu klon yang sangat kuat membuka alam segudang mingguang, dan mulai menerangi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta kehidupan. Klon saat ini hampir sama dengan Sulang, dan dapat dengan mudah dihancurkan oleh orang-orang biasa yang terlalu junior. Belum lagi, di alam semesta yang hidup, seringkali ada 6 atau 7 klon yang secara bersamaan membuka alam 10.000 mingguang. Dan level mingguang 10,000 realms telah dinaikkan ke level tertinggi yang terlalu mendasar oleh fungsi teknik latihan teratas. Oleh karena itu, satu kehidupan di alam semesta, tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, itu akan diubah menjadi pribadi Sulang sendiri oleh Mingguang Wanjedu dalam waktu singkat. Waktu instan, 24 alam semesta kehidupan, lebih dari 500 alam semesta utama, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi bawahan Sulang. Harus dikatakan, sungguh mengerikan bahwa teknik 10.000 alam mingguang ini telah ditingkatkan ke levelnya saat ini. Selanjutnya, taruh saja di tubuh. Sulang melihat ke-24 alam semesta kehidupan raksasa di depannya, dan segera mulai bergerak ke alam semesta. Pendekatan ini, dia juga menggunakannya ketika dia menerima alam semesta kehidupan miling sebelumnya. Di bawah makna mendalam dari kesatuan Yuhua, tiba-tiba, di 24 bagian tubuh Sulang, sel-sel dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu satu sama lain. Dalam sekejap mata, 24 sel dinding kristal yang sangat besar muncul. Selanjutnya, Sulang memasukkan 24 alam semesta kehidupan abadi setengah langkah ke dalamnya. Penghalang dari 24 alam semesta kehidupan dan penghalang sel-sel dinding kristal bergabung satu sama lain dan secara bertahap bergabung menjadi satu, sepenuhnya menjadi dunia internal Sulang. Tiba-tiba memperoleh 24 alam semesta kehidupan abadi setengah langkah penuh. Baik itu kekuatan dunia atau kekuatan manusia, Sulang merasakan peningkatan yang luar biasa. Terutama kekuatan manusia, berapa banyak makhluk yang ada di alam semesta kehidupan abadi 24 setengah langkah.
Enzim-enzim hidup ini menghasilkan aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya setiap menit, dan kemudian semuanya diserap oleh alam semesta ethereal Sulang. Dalam waktu singkat, di alam semesta imajiner, 3 surga urat naga imajiner, sejumlah besar kristal aspirasi khusus telah diproduksi. 100.000, juta, bahkan puluhan juta, desis. Begitu banyak dupa yang bersedia mengkristal. Saya tidak tahu apakah senjata cocok dengan dupa, dapatkah mereka melewati jalan waktu dan memasuki alam keabadian. Mungkin itu mungkin. Saya akan menyimpan lebih banyak harapan untuk mengkristal dan mencobanya nanti. Ekspresi harapan melintas di mata Sulang. Segera setelah itu, dia membawa pecahan tubuh 24 pria kuat abadi. Setengah langkah di depannya, dan mulai mentransfer dunia dinding kristal di antara mereka karena ke-24 orang ini bukanlah keberadaan dupa. Jadi alih-alih membangun dunia dinding kristal seperti miling yang menjadi gila, dan mendorong jumlahnya menjadi 1 triliun penuh. Dunia dinding kristal dari 24 orang ini pada dasarnya berjumlah miliaran. Tambahkan hingga ratusan miliar. Poin utamanya adalah bahwa kualitas dunia dinding kristal ini jauh lebih baik daripada kualitas dunia dinding kristal Buddha miling. Setiap dunia dinding kristal lebih lengkap, dan makhluk hidup lebih kuat. Saat ini, Sulang mendeteksi semua fragmen tubuh abadi setengah langkah, dan mulai mentransfer dunia dinding kristal. Pertama-tama gali dunia di setiap sel dinding kristal, lalu lemparkan ke dunia dinding kristal Anda sendiri. Dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini, dan dengan cepat menyelesaikan transfer semua dunia dinding kristal. Akhirnya, dia memiliki 100 miliar lebih dunia dinding kristal dengan makhluk. Kemauan dupa yang diperoleh telah meroket lagi. Tiba-tiba, sejumlah besar aspirasi khusus mengembun. Tapi, Sulang tidak mempedulikannya untuk saat ini, tetapi berencana untuk menyimpan lebih banyak kristal kemauan untuk digunakan bersama. Selanjutnya, matanya tertuju pada buku-buku klasik alkimia dan material surgawi itu. Membunuh 24 keabadian setengah langkah. Ada begitu banyak material alkimia yang diperoleh Sulang, dan aku tidak tahu berapa banyak pil yang bisa dia sempurnakan. Lihatlah buku-buku klasik alkimia di alam semesta Yuanming terlebih dahulu, dan pelajari. Tanpa segera menyempurnakan alkimia, Sulang mengeluarkan sejumlah besar buku klasik alkimia dari alam semesta Yuanming untuk dibaca. Dengan cepat, pengetahuan alkimia yang tak terhitung jumlahnya diserap dan dicerna olehnya dan diubah menjadi pencapaian alkimianya. Alkimia alam semesta Yuanming memang sedikit berbeda dari alkimia alam semesta tak terbatas. Sulang telah memperoleh banyak manfaat, membuat visi alkimianya lebih luas. Sistem, mulai fungsi alkimia 1 tombol. Setelah Sulang selesai membaca buku-buku klasik, dia segera mulai menyempurnakan alkimia. Tiba-tiba, perintah sistem muncul satu demi satu. Setiap pengingat sistem berarti Sulang telah menerima 5 pil kualitas sempurna. Segera setelah itu, Sulang mulai menggunakan pil-pil ini untuk mensintesis pil yang lebih canggih. Itu tidak berhenti sampai pil-pil itu menjadi pil yang terlalu primer, bahkan pil alam abadi setengah langkah. Begitu banyak ramuan yang bisa membantuku. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan langsung mengeluarkan sejumlah besar pil taichu yang sempurna dan mulai meminumnya. 1 pil, 2 pil. Kekuatan obat yang sangat agung menyebar di dalam tubuh, dan diubah menjadi basis kultivasi oleh fungsi sistem, dan disimpan dalam tubuh penjahat kultivasi. Saya melihat kecepatan kultivator berubah menjadi emas, dan itu segera meningkat pesat. Saat ini, penjahat pencampur 1 tombol menyelesaikan pekerjaannya. Semua bagian dari gerbang alam semesta telah disempurnakan. Kaisar Yuan Mingzu dapat muncul kapan saja. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus sedini mungkin, jika tidak, akan terlambat. Mata Sulang bersinar, dan klon itu langsung dikirim. Karena membuka saluran ruang waktu alam semesta pasti akan menghasilkan gerakan besar. Oleh karena itu, dia tidak bermaksud untuk membuka saluran ruang waktu di benua berkabut surgawi. Sebaliknya, pilih tempat yang sangat terpencil. Saat berikutnya, avatar Sulang ini muncul di kehampaan yang jauh dari bintang Changlan. Ada sebuah planet di kehampaan ini bernama bintang Feixue. Awalnya, untuk menemukan Yuan Li Baoyu, Sulang mengirim klonnya untuk bergerak ke arah timur ekstrim dari wilayah besar Qinghai, dan menemukan Feixue Xing di jalan. Saya juga melihat kelas kuasi tanpa dewa di dunia Hedao. Saat ini, tidak jauh di depan avatar Sulang, ada bintang salju terbang berwarna biru es.
Xinghai Dayu kembali ke posisi semula karena serangan kuil Tongtian. Namun karena Fei Xuexing terlalu jauh, dia benar-benar tinggal di sini, dan kebetulan itu adalah koordinat bagi Sulang untuk mengirim klon. Kiri dan kanan juga merupakan planet kehidupan, jadi terima saja. Dengan pikiran, Sulang memerintahkan klon untuk membawa bintang salju terbang ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia membuat klon terus bergerak jauh. Baru setelah bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya berlalu tanpa menemukan sebuah planet, bahkan jika itu adalah bintang kematian, Sulang menghentikan klon tersebut mulai fungsi penggantian klon. Saat Sulang bergerak di dalam hatinya, dia langsung bertukar posisi dengan klon tersebut. Tiba-tiba, dia meninggalkan tempat pengasingan dan muncul di kehampaan yang sangat terpencil dan sepi. Di sini, tempat itu hampir merupakan tempat terjauh dari benua Tianmen dan benua Tianxuan. Di sini saja, Sulang melihat sekeliling kehampaan yang kosong, melambaikan tangannya untuk mengatur elemen gerbang alam semesta. Komponen susunan yang tak terhitung jumlahnya telah diatur. Sebuah bola besar segera terbentuk. Permukaan bola tersebut terdiri dari bagian-bagian susunan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terhubung satu sama lain untuk membentuk keseluruhan, dan ukurannya lebih besar dari planet-planet biasa. Ini adalah gerbang alam semesta yang disempurnakan oleh Sulang. Saat ini, Sulang melambaikan tangannya lagi, langsung membuang sumber kaisar superior yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan bagian-bagian formasi tersebut. Seluruh gerbang alam semesta menerima energi yang cukup, dan cahaya redup tiba-tiba menyala. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi semakin terang, dan akhirnya memadatkan pola aneh, seperti benang sutra berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Namun sebenarnya, ini adalah sinar cahaya yang terdistorsi oleh waktu dan ruang. Belum dibuka secara resmi, ini adalah penglihatannya, cukup untuk melihat betapa mengerikannya gerbang alam semesta yang disempurnakan oleh Sulang. Saat ini, pintu alam semesta buka. Mata Sulang memadat, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam formasi. Itu berisi jalan ruang angkasa yang sempurna. Dentuman, fluktuasi spasial yang sangat mengerikan meledak, membentuk riak besar, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, riak ini menyebar selama puluhan juta tahun cahaya, dan bahkan terus menyebar. Jika ini dilakukan di benua berkabut surgawi, penjagaan akan dirasakan oleh Kaisar Mingzu dari benua giok surgawi. Mungkin orang itu akan keluar untuk menghentikan Sulang. Lagi pula, tujuan Sulang adalah sarangnya. Saat ini, setelah riak ruang angkasa pertama yang mengerikan bergoyang. Yang kedua, ketiga, riak spasial terus-menerus muncul, seperti tsunami, dan menjadi lebih padat. Setelah selusin napas, riak spasial sepenuhnya terhubung. Dan di pusat bagian dalam seluruh arena politik berbentuk planet, sebuah titik hitam kecil muncul. Kekuatan waktu dan ruang yang sangat besar meledak. Seluruh formasi bergetar hebat. Untungnya, Sulang sudah mempertimbangkan keberadaan waktu saat menyempurnakan formasi. Oleh karena itu, ia menambahkan sejumlah besar aturan waktu ke medan perang. Aliran turbulen dari jalur waktu saluran alam semesta berkumpul di dalam saluran, dan hanya sejumlah kecil kekuatan yang lolos. Dan begitulah, susunan saluran alam semesta alami Sulang telah dipertahankan dan terus beroperasi. Selanjutnya, titik hitam di tengah medan perang berangsur-angsur meluas. Cahaya yang dipancarkan dari susunan berubah menjadi busur, mengelilingi lubang hitam, membentuk gulungan gambar yang aneh. Dengan cepat, titik cahaya hitam di altar menjadi lubang besar, dan tetap sama tanpa berubah. Jalannya telah stabil, tempat yang penuh turbulensi di jalan waktu. Sulang tampak serius, menarik napas dalam-dalam, dan segera memanggil semua glider terbang pemburu harta karun. 3 triliun glider terbang penuh muncul di sekitar Sulang, padat, seperti debu kosmik yang tak berujung. Sistem, mulai fungsi terbang leluhur pemburu harta karun. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengeluarkan instruksi ke sistem. Waktu instan, sebanyak 3 kuadriliun pesawat layang pemburu harta karun tiba-tiba bergabung bersama, membentuk pesawat layang pemburu harta karun yang telah sepenuhnya gelap dan memiliki 3 pola emas di punggungnya. Napas aneh terpancar dari pesawat layang leluhur pemburu harta karun ini. Jika kalian yang lain melihatnya, kalian pasti akan ketakutan dan berdebar-debar. Namun dalam pandangan Sulang, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu penuh dengan keintiman. Hei, pesawat layang leluhur pemburu harta karun dari alam abadi. Keberadaan yang tidak dapat dibunuh bahkan di alam abadi.
Kecepatannya telah mencapai alam semesta keabadian. Setengah langkah keabadian umum takut bahwa bahkan bayangannya sulit ditemukan. Senyum gembira muncul di sudut mulut Sulang, pergi, berikan aku pintu ke alam semesta alami. Mengikuti perintah Sulang, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu terbang ke gerbang alam semesta secara instan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Sulang tidak dapat melihat dengan jelas. Kalau bukan karena dia dan pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu, dia memiliki hubungan yang luar biasa. Hampir mustahil menemukan tikus besar terbang di depannya. Sisi lain, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu memasuki gerbang alam semesta, dan memang melewati turbulensi mengerikan dari jalan waktu, dan terus maju dalam terowongan waktu dan ruang. Sulang berbagi persepsi tentang penerbangan leluhur pemburu harta karun itu. Saya hanya merasa seperti sesaat berlalu di terowongan waktu, dan rasanya seperti waktu yang lama berlalu. Saat berikutnya, nebula ungu merah muncul di depannya. Tiba, alam semesta Yuanming. Hahaha, Kaisar Yuanmingsu, aku tidak menyangka, paman ini akan mencuri rumahmu. Sulang tertawa, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Segera setelah itu, melalui persepsi perburuan harta karun yang terbang-terbang, Sulang mengamati lingkungan sekitar dengan saksama dan menemukan bahwa kecuali nebula ungu merah, seluruh tempat itu kosong melompong. Aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakan fungsi pengiriman avatar. Sulang menyipitkan matanya, sebelum aku menguasai aturan waktu, klon tidak dapat melakukan perjalanan melalui aliran waktu yang bergejolak. Pada saat ini, mungkin sulit untuk menyeberangi aliran waktu yang bergejolak. Selanjutnya, Sulang mencoba mengirim klon. Ternyata itu benar-benar tidak berhasil. Avatar tidak dapat menyeberangi turbulensi jalan waktu. Sepertinya kamu hanya dapat menggunakan glider leluhur pemburu harta karun untuk melakukan sesuatu. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengirim glider leluhur pemburu harta karun, pergi. Lihat di mana nebula itu. Mencicit, glider leluhur pemburu harta karun itu mengeluarkan teriakan melengking dan langsung menghilang dari tempatnya. Ketika muncul lagi, ia telah memasuki nebula ungu merah. Asli, nebula ungu ini adalah bidang bintang. Ada sejumlah besar bintang dan lebih banyak planet di bidang bintang, membentuk galaksi konstelasi. Di galaksi-galaksi ini, beberapa benar-benar ada. Sayangnya, ini seperti ladang bintang yang sangat terpencil. Galaksi-galaksi tempat kehidupan ada, peradaban kultivasi relatif terbelakang. Dibandingkan dengan seluruh alam semesta Yuanming, ini mungkin desa kecil, kan? Bahkan, hanya ada sedikit susunan teleportasi bintang di galaksi-galaksi di sini. Yah, ini tidak mungkin, tempat terpencil dan miskin seperti ini bukanlah tujuanku. Sulang berpikir begitu, perlahan menggelengkan kepalanya, dan segera menggerakkan pikirannya, mengeluarkan labu emas ungu. Ketika aku berbicara dengan Kaisar Zhou sebelumnya, aku sibuk dengan hal-hal lain sebelum aku mendapatkan koordinat 9 pelabuhan ruang waktu. Tanyakan sekarang. Berhentilah berjuang. Sulang menatap labu ungu yang masih ada di tangannya dan tersenyum dingin. Sejak percakapan sebelumnya berakhir, Kaisar Abadi Ru Yanying tidak pernah berjuang lagi. Dia memilih untuk menyerah, dan Sulang adalah belalang yang berada di tali yang sama. Namun dalam hatinya dia tidak percaya bahwa Sulang dapat mengalahkan Kaisar Yuanmingsu, dan dia berada dalam keadaan yang sangat kontradiktif. Di mana 9 pelabuhan ruang waktu di alam semesta Yuanming. Dengan sekejap sosok Sulang, dia memasuki ruang dalam labu Zijin. Apakah kamu di sini lagi? Kaisar Abadi Zhou menatap Sulang dengan senyum di wajahnya, tiba-tiba wajahnya terkejut. Bukankah Sulang baru saja mengajukan banyak pertanyaan padanya dan kemudian pergi? Mengapa kau berlari lagi dalam sekejap mata? Ya, aku kembali lagi. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan, aku telah memasuki alam semesta Yuanming. Sulang menatap Kaisar Zhou yang abadi yang terikat oleh rantai dan tersenyum tipis. Namun kalimat ini, itu jatuh ke telinga Kaisar Zhou yang abadi, tetapi itu seperti badai petir. Apa katamu? Kau telah memasuki alam semesta Yuanming. Haha, bagaimana ini mungkin? Hanya dengan menguasai kekuatan jalan waktu kau dapat memasuki alam semesta Yuanming. Kau sama sekali belum menembus ke keadaan abadi. Bagaimana kau bisa melewati saluran alam semesta alami? Sulang, kebohonganmu terlalu konyol, ya. Kaisar Zhou menatap Sulang dengan tidak percaya, dan segera menunjukkan sarkasme. Haha, tidak percaya, kalau begitu lihat apa ini.
Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan labu Zijin tiba-tiba meninju retakan, memperlihatkan pintu alam semesta alami di luar namun, aku melihat kegelapan yang tak berujung. Gerbang besar alam semesta berdiri tegak, seperti planet yang aneh. Ini, formasi. Kau telah menyempurnakan begitu banyak formasi saluran ruang waktu. Formasi-formasi ini, memiliki perasaan yang familiar, seolah-olah agak mirip dengan yang disempurnakan oleh Kaisar Yuan Mingsu. Tidak, formasi-formasi ini tidak memiliki kekuatan waktu dan jalan, dan sisanya lebih halus dan sempurna daripada yang disempurnakan oleh Kaisar Si Yuan Mingsu. Mungkinkah ketika kau melihatku di benua langit surgawi, kau mempelajari metode pemurnian formasi-formasi itu? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa belajar dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana kau bisa menyempurnakan formasi yang begitu sempurna? Terlebih lagi, masing-masing formasi ini sangat rumit dan sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan untuk keberadaan alam abadi, butuh 10.000 tahun untuk menyempurnakan begitu banyak formasi saluran ruang waktu. Sudah berapa lama sejak kau berada di benua Tianxuan? Bahkan belum beberapa jam, kau tidak bisa menyempurnakan formasi ini dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou menatap Sulang seperti orang biasa melihat hantu. Ia tercengang, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tapi aku yang membuat formasi ini. Ngomong-ngomong, ada juga rantai ini, labu ini, yang tak terhitung jumlahnya, pedang Yutian. Aku yang membuatnya sendiri. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum tipis. Apa, keterampilan pemurnianmu sangat mengerikan. Tidak, itu tidak mungkin. Kau hanya setengah langkah keabadian, dan kau masih belum tahu bagaimana memaksakan promosi dalam waktu singkat. Kau tidak mungkin memiliki metode pemurnian yang begitu kuat. Ini tidak tertandingi oleh Kaisar Yuan Mingsu. Petik 2. Petik 2. Kaisar Abadi Zhou menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, tetapi ia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Jika senjata-senjata seperti formasi dan keabadian ini tidak dibuat oleh Sulang, dari mana asalnya? Tanpa diduga asal-usul yang mungkin. Hanya tangan Sulang yang paling dapat diandalkan. Terpikir akan hal ini, Kaisar Zhou segera merasakan perasaan absurd yang kuat. Segera setelah itu, Sulang, kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan jalan waktu dalam formasimu. Bagaimana kamu bisa menyeberangi saluran dan memasuki alam semesta Yuanming? Kaisar Abadi Zhou tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berseru, benar saja, kamu masih berbohong. Formasimu seperti palsu. Selesai berbicara, Kaisar Zhou menggelengkan kepalanya dengan jijik. Testut, itu benar-benar panjang dan pendek. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat hari ini. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan melambaikan tangannya untuk memvisualisasikan penglihatan terbang leluhur pemburu harta karun bersama. Tiba-tiba, sebuah nebula ungu merah mini muncul di depan Kaisar Zhou yang abadi. Apa ini? Nebula kecil. Kaisar Zhou menatap nebula yang diubah Sulang dengan curiga. Tidak buruk, Sulang mengangguk sedikit, ini adalah nebula alam semesta Yuanming. Aku baru saja ke sana. Apakah kamu melihatnya? Suara berbisik, bagaimana aku bisa melihat begitu banyak nebula di alam semesta Yuanming? Menurutku, kamu hanya berubah menjadi nebula dengan santai. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan mencibir, tetapi dia sedikit terkejut, karena nebula yang diubah Sulang memang memiliki karakteristik alam semesta nebula. Tetapi dari lubuk hatinya, dia tidak percaya bahwa Sulang dapat memasuki alam semesta Yuanming, jadi dia secara naluriah menyangkal nebula itu. Benarkah? Kalau begitu, berikan saja koordinat 9 pelabuhan ruang dan waktu utama, dan aku akan pergi dan melihatnya. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang kulihat. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, ngomong-ngomong, aku juga bisa menunjukkan kepadamu bagaimana aku melukai alam semesta Yuanming, hahaha. Selesai berbicara, Sulang menatap Kaisar Abadi Zhou, seolah dengan cepat memberikan koordinat kepadaku. Bagaimana denganmu? Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar telah memasuki alam semesta Yuanming. Kaisar Abadi Zhou mendengus dingin, lalu langsung memberikan 9 koordinat dan beberapa objek referensi. Sulang mengingat koordinat dan referensi yang diberikan oleh Kaisar Abadi Kaisar di dalam hatinya. Segera mengirimkan glider leluhur pemburu harta karun, mencari dokumen yang relevan di mana-mana di nebula ungu untuk menemukan lokasi nebula saat ini. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik.
Glider leluhur pemburu harta karun dengan cepat mengambil beberapa dokumen dari para penguasa sebuah planet, mencatat posisi nebula saat ini berdasarkan petunjuk ini, dan informasi yang diberikan oleh Kaisar Zhou yang abadi. Sulang dengan cepat menentukan perkiraan lokasi dari 9 pelabuhan ruang waktu. Segera setelah itu, pergilah ke pelabuhan ruang waktu terdekat terlebih dahulu. Sulang mengaitkan sudut mulutnya, lalu mengirim leluhur pemburu harta karun. Terbang. Tiba-tiba, para pengembara pemburu harta karun terbang telah mulai mengirim lagi dan lagi. Bahkan jika kesadaran ilahinya tidak cukup kuat, jarak pengirimannya masih sangat jauh. Setiap pengiriman, visi bersama Sulang akan berubah. Dan adegan demi adegan ini, telah diubah oleh Sulang secara langsung dan dipersembahkan kepada Kaisar Zhou yang abadi. Melihat gambar yang terus berubah, Kaisar Zhou tidak dapat menahan perasaan terkejut di dalam hatinya, dan dia juga terguncang oleh penilaiannya sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat, dengan galaksi yang dikenalnya muncul dalam gambar Sulang yang kecewa, lautan badai tiba-tiba muncul di hati Kaisar Zhou. Dia pernah ke galaksi itu sebelumnya. Itu benar-benar galaksi di alam semesta Yuanming. Sulang, kamu benar-benar memasuki alam semesta Yuanming. Meskipun dia tidak masuk sendiri, dia bisa melewati penghalang alam semesta dan menjelajahi alam semesta sumber. Ini, bagaimana ini mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou menatap Sulang dengan tidak percaya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Hanya dengan menguasai kekuatan jalan waktu, kita dapat melewati penghalang alam semesta. Ini adalah akal sehat yang diakui oleh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Sulang jelas tidak menguasai jalan waktu, tetapi menggunakan metode tertentu untuk menjelajahi bagian dalam alam semesta lainnya. Ini secara langsung menumbangkan akal sehat Kaisar Zhou yang abadi. Hahaha, percaya sekarang, tadi aku bilang, aku bisa memasuki alam semesta Yuanming. Selanjutnya, kamu akan melihatku melakukan sesuatu di alam semesta Yuanming dengan matamu sendiri, hehe. Sulang tersenyum senang, dan sambil terus mengirim pemburu harta karun terbang ke depan, dia mengirim klon untuk menjaga gerbang alam semesta, dan menggunakan klon untuk menggantikannya langsung kembali ke pengasingan. Waktu sangat berharga, Sulang masih lebih suka tinggal di tanah pengasingan. Saat ini, dia mengambil labu emas ungu dan muncul di puncak di tanah pengasingan. Ilusi alam semesta Yuanming di depannya masih ada, namun layarnya seperti ditekan untuk memperlambat, menjadi sangat lambat, dan akan berkedip dari waktu ke waktu. Karena aliran waktu eksternal, awalnya 100.000 kali lebih lambat dari pengasingan. Dan glider leluhur pemburu harta karun berada di alam semesta Yuanming. Laju aliran waktu alam semesta Yuanming berbeda dari alam semesta tak terbatas. Hal ini menyebabkan gambar menjadi lebih lambat dan agak tidak stabil. Sangat lambat untuk menyaksikan pemandangan glider leluhur pemburu harta karun di sini. Sulang menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tidak punya pilihan selain terus mempertahankan fungsi berbagi persepsi. Labu emas ungu. Kaisar Zhou juga melihat pemandangan yang melambat, dan kilatan kengerian melintas di matanya. Dia telah melihatnya. Laju aliran waktu tempat Anda berada sekarang berkali-kali lebih cepat daripada dunia luar. Dan, konsentrasi energi langit dan bumi di sini sangat tinggi dan menakutkan. Energi langit dan bumi lebih tinggi daripada dimanapun di alam semesta Yuanming. Ini adalah dojo latihan dengan aliran waktu yang sangat cepat. Tidak heran Sulang dapat berkultivasi ke tingkat ini dalam waktu yang sangat singkat. Tidak, itu tidak benar, bahkan dengan aliran waktu yang begitu cepat dan konsentrasi energi langit dan bumi, mustahil baginya untuk menerobos begitu banyak alam hanya dalam beberapa hari. Ada rahasia lain dalam dirinya. Pria ini sangat misterius. Petik 2. Petik 2. Di dalam hati Kaisar Abadi Zhou muncul gelombang badai yang hebat. Di matanya, tubuh Sulang hampir penuh dengan kabut. Segera setelah itu, dia juga terus menyaksikan penglihatan leluhur pemburu harta karun yang diubah oleh Sulang. Gambar itu sangat lambat sehingga memilukan dan penuh kekerasan, tetapi tidak ada cara untuk mempercepatnya. Baik Sulang maupun Kaisar Zhou hanya bisa menunjukkan kesabaran dan menunggu dengan lambat. Waktu berlalu dengan lambat, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Sulang, berubah menjadi kultivasi tanpa akhir di lautan kultivasi. Dengan cepat, kultivator itu telah sepenuhnya berubah menjadi emas. Sulang mengabaikannya untuk sementara waktu.
Untuk menerobos ke alam abadi setengah langkah, perlu memadatkan aturan waktu yang lebih kuat. Dan aturan waktu harus diintegrasikan ke dalam alam semesta yang hidup dan bagian dari sel dinding kristal di dalam tubuh Sulang akan menunggu sebentar. Kemudian terobosan, waktu terus berlalu. Glider leluhur pemburu harta karun terus bergerak maju. Gambar-gambar di depan Sulang dan Kaisar Abadi Zhou berubah sangat lambat, seperti lukisan pemandangan yang bergerak lambat. Sangat megah, nebula dengan bentuk yang sangat teratur muncul di hadapan glider leluhur pemburu harta karun. Itu juga muncul dalam gambar di hadapan Sulang dan Kaisar Abadi Zhou. Itu adalah pelabuhan ruang dan waktu. Pelabuhan ruang dan waktu Yuanming, salah satu dari 9 pelabuhan ruang dan waktu di alam semesta Yuanming, terhubung dengan alam dan alam semesta yang jahat. Kaisar Zhou mengenali nebula itu untuk pertama kalinya. Hebatnya, itu adalah wilayah bintang yang mengerikan, salah satu dari 9 wilayah bintang di alam semesta Yuanming, tempat pelabuhan ruang dan waktu yang mengerikan berada. Melihat si Konggang, pertanyaan tentang Sulang di hati Kaisar Zhou benar-benar menghilang, digantikan oleh kengerian hati yang gemetar. Tapi, Sulang, kamu tidak bisa memasuki alam semesta Yuanming sendirian. Kamu hanya bisa mendeteksi alam semesta Yuanming, dan paling-paling kamu bisa mendapatkan beberapa informasi terperinci, bagaimana kamu bisa menyebabkan kekacauan di alam semesta Yuanming. Kaisar Abadi Zhou menoleh dan menatap Sulang, agak bingung, agak terganggu, dan agak ironis bertanya. Tidak peduli seberapa alam semesta Yuanming adalah kampung halamannya. Bahkan ketika dia lahir, dia adalah salah satu penguasa alam semesta Yuanming. Bagaimana kamu ingin melihat Sulang membuat masalah di alam semesta Yuanming? Haha, aku benar-benar tidak bisa secara pribadi memasuki alam semesta Yuanming. Tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa membuat masalah. Lihat, waktu dan bandara ini akan segera dihancurkan olehku. Sulang menyeringai dengan senyum dingin. Segera, adegan leluhur pemburu harta karun yang terbang dengan anak panah terus-menerus mendekati waktu dan ruang dunia yang ganas muncul dalam gambar. Secara bertahap, sebuah galaksi di luar bidang bintang Pluto yang ganas muncul di samping peluncur leluhur pemburu harta karun. Karena cara yang kuat dari para pejuang, ada lebih dari 20 planet di galaksi ini, yang semuanya adalah planet yang hidup. Pesawat layang leluhur pemburu harta karun mendarat di sebuah planet, langsung mengunci semacam harta karun, dan terbang langsung di atasnya. Dalam gambar yang diubah oleh Sulang, pesawat layang leluhur pemburu harta karun terbang sangat lambat. Namun, jika membandingkan pesawat layang leluhur pemburu harta karun dengan galaksi ini dan makhluk-makhluk di galaksi ini, Anda dapat menemukan bahwa seluruh galaksi dan keberadaan apapun di planet ini hampir statis. Hanya satu makhluk yang bergerak. Ini adalah kecepatan abnormal dari alam abadi satu alam semesta. Segera setelah itu, Kaisar Zhou melihat leluhur pemburu harta karun terbang melewati para prajurit, dan semua barang berharga di tubuhnya ditemukan. Semua prajurit itu mempertahankan keadaan statis. Bahkan jika kekayaan seluruh tubuh, dan bahkan pakaiannya diambil, saya tetap gagal memperhatikan perubahan di tubuh saya. Kaisar Zhou menyaksikan pesawat layang leluhur pemburu harta karun mencari semua orang teratas di planet ini. Kemudian dia juga menjelajahi semua istana dan tempat tinggal orang-orang ini dan tempat-tempat di mana berbagai sumber daya kultivasi diproduksi. Hal yang paling menakutkan adalah, setelah melakukan semua ini, tujuan terbang leluhur pemburu harta karun telah menjadi seluruh planet. Itu terjun ke dasar planet, berputar-putar tanpa penghalang apapun, dengan panik menjarah sumber daya mineral bawah tanah. Pesawat layang leluhur pemburu harta karun sekarang menjadi keberadaan abadi. Entah seberapa dahsyat efisiensi pencarian harta karun surga, material, dan bumi, ia dapat mengambil seluruh urat tanah seperti gunung dalam sekejap. Di dalam planet, semua harta karun berharga telah sepenuhnya dicari oleh leluhur pemburu harta karun, dan bahkan inti planet, harta karun yang lahir selama jutaan tahun. Ketika leluhur pemburu harta karun menyelesaikan pencarian, seluruh planet menjadi sangat tandus, dan energi surga dan bumi menurun dalam sekejap, seolah-olah memasuki zaman akhir hukum. Dalam gambar yang diubah oleh Sulang, leluhur pemburu harta karun sangat lambat, semuanya tampak seperti menonton gerakan lambat. Namun kenyataannya, leluhur pemburu harta karun menyelesaikan semua ini, butuh waktu lama. Setelah mencari planet pertama, ia segera pergi ke planet kedua, dan dengan cara yang sama, semua harta karun berharga di planet ini dicari.
Tentu saja, leluhur pemburu harta karun tidak akan terikat pada galaksi di luar bintang Pluto yang ganas ini. Ia berjalan sepanjang jalan, dalam garis lurus, menuju ke pusat medan bintang jahat, dan bergegas menuju pelabuhan ruang dan waktu jahat sepanjang jalan. Kaisar Zhou yang abadi menyaksikan saat pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu mengikis semua planet di sepanjang jalan. Saat Anda semakin dekat ke pusat medan bintang jahat, semakin besar planetnya, semakin kuat energi langit dan bumi, semakin banyak harta langit dan bumi, dan semakin kuat yang kuat di atasnya. Tapi tidak peduli apapun, tidak ada planet, tidak ada orang kuat, di depan pesawat layang leluhur pemburu harta karun, tidak dapat lolos dari nasib diserbu. Kemampuan pencarian yang sangat mengerikan ini. Tiba-tiba Kaisar Zhou terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah dan sedih. Alam semesta Yuanming adalah tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. 9 pelabuhan waktu dan ruang utama, seperti Xiaoming Xikonggang, adalah tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, dan dia sangat mengenalnya. Menyaksikan kampung halaman yang akrab itu dilukai oleh Sulang. Bagaimana mungkin Kaisar Zhou yang abadi tidak sedih? Bagaimana? Merasa sangat sedih. Sulang menoleh dan menatap Kaisar Zhou yang abadi, dengan seringai di matanya. Kaisar Zhou bersenandung dingin dan tidak berkata apa-apa. Haha, kau menyedihkan. Di mana kau saat alam semesta ini kejam dan beracun? Bagaimana dengan saat Kaisar alam semesta tak terbatas sebelumnya terbunuh, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan alam tak terbatas tiba-tiba terbelah menjadi 4 bagian? Sekarang, aku hanya menggunakan cara orang tersebut untuk memperlakukan orang tersebut. Itu saja, saat ini, itu hanya makanan pembuka. Sangat disayangkan Kaisar Yuanmingzu gagal menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Namun, dengan caranya, dia pasti dapat tetap berhubungan dengan alam semesta Yuanming dan mengetahui tentang penderitaan alam semesta Yuanming. Sulang menatap Kaisar Zhou yang abadi. Bahkan jika wanita ini menyerah, dia tidak dapat menyembunyikan dan menghapus kejahatannya terhadap alam semesta yang tak terbatas. Setelah mendengarkan kata-kata Sulang, Kaisar Zhou tidak dapat membantahnya sama sekali. Saat ini, glider leluhur pemburu harta karun berhasil memasuki pusat bidang bintang jahat, bintang super jahat, seluruh prosesnya seperti memasuki tanah tak bertuan. Bintang yang ganas, benar-benar luas, layak menjadi salah satu dari 9 pusat alam semesta Yuanming. Sulang melihat pemandangan itu di hadapan leluhur pemburu harta karun yang terbang, jejak dingin melintas di matanya. Bintang yang ganas, 10 kali lebih besar dari planet alam semesta kehidupan abadi setengah langkah miling Buddha. Banyak sekali makhluk hidup di sana. Bagi sebagian besar makhluk, tanah bintang jahat itu hampir tak terbatas. Dan planet ini, itu juga salah satu dari 9 planet paling makmur di alam semesta Yuanming. Hei, sebentar lagi, tempat ini akan menjadi sebidang tanah putih. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan memerintahkan glider leluhur pemburu harta karun untuk melanjutkan. Pergi ke alam semesta alam yang ganas. Dia harus mengembangkan peta yang dapat dikirim di alam semesta alam yang ganas, dan kemudian dia akan menyerang pelabuhan waktu dan ruang. Pelabuhan luar angkasa berhantu berada tepat di atas bintang berhantu. Itu tampak seperti matahari hitam besar yang tergantung, dikelilingi oleh lengkungan cahaya sutra, yang cukup misterius. Menjaga waktu dan bandara yang ganas adalah 2 pria kuat setengah langkah abadi. Tapi, kedua pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi ini tidak bereaksi sama sekali. Glider leluhur pemburu harta karun menghilang di saluran ruang waktu. Saya merasakan beberapa reaksi aneh di saluran ruang waktu. Ekspresi kedua pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah ini berubah drastis. Mereka saling memandang dengan tak percaya, dan fitur wajah mereka akan berubah karena ngeri. Dalam gambar yang diubah oleh Sulang, dibandingkan dengan glider leluhur pemburu harta karun, kecepatan keduanya sangat lambat, semua gerakan dan ekspresi sangat lambat, seperti kungkang, sangat lucu. Segera setelah itu, glider leluhur pemburu harta karun memasuki alam semesta alam yang ganas. Ini adalah alam semesta alam ketiga yang pernah disentuh Sulang. Gambar waktu nyata yang diubah oleh Sulang. Kaisar Zhou juga melihat semua yang dilihat oleh leluhur pemburu harta karun itu. Dia membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kecemasan. Itu alam semesta alam yang ganas. Kamu benar-benar memasuki alam semesta alam yang ganas. Mungkinkah kamu tidak hanya akan menyebabkan kekacauan di alam semesta Yuanming,
tetapi juga di alam semesta alam yang ganas. Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan menatap Sulang dengan tidak percaya, sulit membayangkan bahwa nafsu makan Sulang akan begitu mengerikan. Hahaha, aku tidak hanya ingin melakukan hal-hal di Yuanming dan alam semesta yang ganas. Aku ingin Kaisar Yuan Mingzu mencelakai seluruh alam semesta. Ada seringai di sudut mulut Sulang, dan matanya penuh dengan cahaya dingin.